Halo, selamat pagi anak-anak. How are you today? I hope you are fine. Thank you. And this day we are going to continue our lesson. Kita akan melanjutkan pelajaran kita from our module dari buku modul kita Getting Acquaintance Easy English for Package B. We are going to enter activity 5. Kita akan masuk ke aktivitas yang kelima. Oke. Aktivitas kelima itu tentang apa? Kita akan lihat. Aktivitas kelima itu dari unit 1 How do you do? Kita akan belajar tentang apa? Tentang saying goodbye atau mengucapkan selamat tinggal. Kapan itu diucapkan? Selamat tinggal itu ketika kita akan meninggalkan seseorang. Oke. Misalnya kalian mau pergi ke sekolah atau misalnya kalian pamit lah istilahnya ya. Kalian pamit pada orang tua kalian akan meninggalkan mereka untuk waktu sesaat karena akan pergi ke sekolah. You can say bye, goodbye itu ya. Tapi nanti di sini kita akan belajar ada beberapa istilah atau beberapa ungkapan, beberapa kalimat yang biasa digunakan untuk mengucapkan selamat tinggal atau pamitan kepada orang. Ya. Oke. Activity 5, saying goodbye. How do you say when you leave your friend? Jadi ini adalah ketika ya, contohnya di sini ada seorang ibu, kemudian juga seorang anak. Ya, read the dialogue. Goodbye Andy. Di sini si anaknya merespon, goodbye mother. Take care. Oke. Di sini ada seorang ibu, mungkin dia mau ke pasar. Kemudian di sini ada seorang anak juga ya, merespon atau menjawab yang disampaikan oleh pamitannya si ibu ya. Goodbye Andy, goodbye mother, take care. Oke. Selamat tinggal Andy. Nah, di sini selamat tinggal Bu. Take care, hati-hati ya. Take care. Nah, itu mungkin respon si ibu. Respon si anak, maaf ya. Jadi sebenarnya begini. Di sini memang kalau kita ada yang sering pakai goodbye itu nanti sebenarnya kalau akan ada kapan kita pakai goodbye, kapan juga kita pakai bye, nanti akan kita terangkan lebih lanjut ya. Oke, ini adalah contoh dialognya. Ada seorang ibu pamitan, kemudian dijawab oleh anaknya, kemudian ada respon tambahan di sini, take care, itu diucapkan setelah mengucapkan selamat tinggal, jawabannya, dan take care ini adalah sebagai bentuk ungkapan perhatian. Oke, thank you. Next. Nah, di sini kalian bisa coba jawab ya. We'll answer the dialogue. Jadi berdasarkan dari percakapan di atas, based on this conversation. Jadi didasarkan dari percakapan ini. Who are in the dialogue? Ya, seperti biasa kalau ada dialog suka ditanyakan siapa aja yang ada di dialog ini ya. Kalian sebutkan ini siapa, ini siapa. Oke. Ya, kalau kalian tidak tahu namanya, dia ini apa, dia ini juga apa. Oke. Who is leaving? Who is leaving? Siapa yang akan meninggalkan atau siapa yang pamitan juga bisa ya. Siapa yang pamit? Nah, siapa dulu? Nah, coba siapa? Apakah anak, a kid, or mom atau mother? Ya, silahkan kalian jawab di sini. Kemudian next, complete the dialogue. Nah, oke, complete the dialogue. Jadi kalian lengkapi dialog ini ya. Ini mungkin kalian sudah belajar di unit-unit di kegiatan-kegiatan sebelumnya bagaimana cara kita menyampaikan simpati, lalu bagaimana kita
menyapa teman yang baru ketemu ya. Silakan kalian gunakan di dialog ini. Complete the dialogue. Hello Rudy. Nah, kemudian Rudy-nya menjawab apa? Di sini Bayu menjawab I'm fine. Kalau Bayu menjawab I'm fine, itu Rudy bertanya apa? Kemudian thank you. Kemudian setelah thank you, Bayu mengucapkan apa lagi? Ya. Kemudian Rudy menjawab apa yang dijawab Rudy di sini. Oke. Kemudian Bayu, by the way, I have to go. Ngomong-ngomong, saya harus pergi nih. By the way, I have to go. Di sini dia pamitannya ngomong apa dalam bahasa Inggrisnya? Oke. Dia pamitan dalam bahasa Inggrisnya ngomongnya seperti apa? Kemudian Rudy di sini dia menjawab, bye Bayu, take care, see you. Bye Bayu. Ya, bye itu juga dalam bahasa Indonesia sudah ada ya. Bye. Oke, sudah biasa diucapkan oleh orang Indonesia. Take care, hati-hati ya. See you, sampai ketemu kembali. See you. Okay. Pay attention. Nah, when we leave someone, we can say goodbye. When we leave someone, we can say goodbye. Ketika kita mau meninggalkan seseorang, kita mengatakan selamat tinggal, goodbye. Nah, when we want to end conversation, we can say goodbye. Ketika kita akan mengakhiri percakapan, misalnya dengan teman, dengan orang dalam percakapan, kita juga bisa mengatakan selamat tinggal. Oke. Vocabulariesnya ini kosakatanya di sini ada kata goodbye, selamat tinggal. Take care, hati-hati. Baik, untuk vocabulary Bapak akan tambahkan. Jadi untuk mengucapkan selamat tinggal dalam bahasa Inggris itu bentuknya banyak. Jadi kalian tidak hanya goodbye ya. Nanti Bapak tunjukkan di sini. Oke. Nah, ini coba bisa dilihat kan? Nah, way to say goodbye. Caranya kita mengucapkan selamat tinggal atau pamitan. Tadi ada kata goodbye sudah ada di sini ya. Ada lagi bye. Nah, bye. Ada juga bye. Nah, bye ini bye, goodbye, bye. Ada farewell, ada cheerio, ada see you. Nah, bye ini ya biasa diucapkan ketika kita mau pamitan tapi dengan teman ya, dengan teman. Lalu juga di goodbye tadi diucapkan, seharusnya jangan diucapkan ya antara ibu dengan anak bilang goodbye. Aslinya goodbye itu diucapkan ketika seseorang pamitan dan dia tidak akan ketemu lagi di goodbye itu ya. Jadi harusnya ibu itu jangan bilang goodbye, harusnya bilang bye atau bye, jangan bilang goodbye. Misalnya kalian punya teman atau gini, kalian mau pergi ke luar negeri gitu ya, terus misalnya kalian pamitan sama teman kalian, mungkin akan tinggalnya lama banget dan kemungkinan untuk ketemunya itu kecil. Nah, ini kalian pamitannya bisa bilang goodbye. Nah, itu goodbye itu artinya kalian mungkin nanti tidak akan ketemu lagi, atau mungkin kalian ketemunya dalam waktu yang lama. Nah, juga di sini ada bye. Bye juga digunakan, tetapi biasanya ini kalau orang barat bilang ini terlalu ya istilahnya kekanak-kanakan lah ya. Misalnya bye itu misalnya anak-anak SD atau anak-anak kecil, mereka bisa menggunakan kata-kata itu. Ada juga farewell, ada juga cheerio ini juga istilahnya bisa digunakan tetapi tidak, jadi sesama teman, untuk sesama teman. Lalu see you juga itu artinya bisa dikatakan kalau kalian pamit sama teman, see you. Nah, atau bye, see you, bye ya. Jadi itu bisa dikombinasikan kadang-kadang seperti itu ya. See you, bye. Nah, jadi sampai ketemu kembali, dadah. Ya, juga bisa begitu ya. Atau I'm out itu juga digunakan
untuk yang tidak formal ya, I'm out. Jadi kalian pamitan untuk pergi. Take care itu biasanya juga disampaikan setelah kalian ngomong bye gitu ya, bye, take care. Itu adalah sebagai bentuk perhatian. Misalnya ada teman kalian pamit mau pergi ke kota atau dalam jangka waktu yang agak lama ketemunya, bilang bye, temannya itu bilang pamitan bye, kalian bilang bye, kemudian kalian bisa tambahkan take care, hati-hati. Kemudian ada juga take it easy, bye, take it easy, tenang, santailah, santai saja, bye, gitu, take it easy. Kemudian juga ada I'm off. Kemudian gotta go itu dari kata got to go. Jadi saya harus pergi nih, gotta go. Terus ada good night sebenarnya bukan bentuk sebagai bukan ucapan selamat ya. Di sini good night itu dikatakan ketika kalian misalnya mau tidur. Kalau dalam buku-buku biasanya diucapkan setelah jam 10 malam ketika kalian mau tidur. Kalian pamitan sama orang tua kalian. Good night. Nah, juga bye for now. Nah, juga ada see you later. See you later itu artinya sampai berjumpa kembali. Baru bisa diikuti bye, bisa sebelumnya bye dulu ya. Bye, see you later atau see you later, bye. Nah, kayak gitu ya. Kemudian keep in touch, terus berhubungannya, maksudnya kita pamit tetapi besok kemungkinan kita tetap akan menjalin komunikasi. Keep in touch, bye. Kemudian catch you later, sampai ketemu kembali. Ini ada harapan suatu saat akan ketemu kembali. Catch you later, bye. Nah, kemudian see you soon, sampai ketemu kembali. See you soon, ya, bye. Nah, bisa diikuti bye juga. I gotta take off. Saya harus pergi. Nah, bye. Nah, misalnya kalian sedang berbicara dengan teman kalian pamit harus pergi. Kalian bisa bilang I gotta take off. Okay. Kemudian talk to you later. Bicaranya nanti lagi ya. Bye. Nah, itu misalnya kalian sedang berbicara dengan teman kalian juga ya. Kemudian see you next time. Sampai ketemu lain waktu. Jadi di sini kalian pamit sama teman kalian, tapi nanti akan ketemu lagi atau berharap nanti ketemu lagi. Kemudian ini juga ada have a good one. Bisa teman kalian pamit, kemudian bye, have a good one. Nah, ini adalah bentuk bisa juga harapan agar orang yang pamitan itu memperoleh kebaikan, oke, atau nasib baik, atau apakah keberuntungan atau apa ya gitu. Jadi kita mendoakan orang yang pamitan. Have a good day, have a good nice day. Ini juga bentuk respon ketika seseorang pamitan, bye. Nah, misalnya pamitan bye, tuh, bye. Tuh. Kemudian kalian mengucapkan lagi bye, responnya. Kemudian kalian tambahi have a good day. Semoga hari-harimu baik, ya gitu. Jadi ini adalah contoh lain dalam mengekspresikan bentuk mengatakan pamit ya atau selamat tinggal. Di sini juga sudah termasuk caranya mengungkapkan juga jawabannya. Silakan kalian pelajari ya. Jadi kalian ketika ada orang yang pamit sama kalian juga harus bisa menjawabnya, meresponnya. Nah, misalnya yang ini tadi ya, have a good one, have a good day, have a nice day, see you soon, or see you later. Itu juga kalian harus bisa menguasainya. Good. Kita kembali ke pelajaran. Nah, di sini
Exercise 4. Nah, we can say goodbye when. Nah, kita bisa mengucapkan selamat tinggal atau kita pamitan itu ketika kapan? Kapan aja. Nah, di situ ada ya. Coba kapan kita mengucapkan bye atau goodbye atau selamat tinggal ya. Say it in English or write it in English. Okay? Next. Section F, activity 6. Kita lanjut ke aktivitas 6, saying sorry. Saying sorry itu apa? Kita mengucapkan maaf atau minta maaf. Jadi ini ada ungkapan-ungkapan keseharian kita. Kapan itu? Nah ini kita boleh. How do you say when you make a mistake? Apa yang kalian katakan ketika kalian melakukan kesalahan, baik itu kesalahan sama teman ataupun kesalahan sama orang tua. Apa yang kalian katakan? Nah, di sini kita akan belajar ungkapan-ungkapan itu. Nah, di sini contoh. Read the dialogue. Ini ada ini nih di kantor nih. Ini ceritanya ada di kantor nih, ya. Di kantor. Nah, ini ada seorang karyawan datang terlambat. Ya, ada seorang kayak sepertinya dimarahi sama bosnya nih ya. Ini sini bilang begini. I'm sorry sir, I'm late. Maaf Pak, saya terlambat. I'm sorry sir, I'm late. It's too late Arif. Ini it's too late Arif. Ini terlambat banget Arif. Nah, I know sir, saya tahu Pak. I promise not to be late again. I promise not to be late again. Saya berjanji tidak akan terlambat lagi. Kemudian jawaban si bosnya itu, okay, please, come on time next time. Okay, please, come on time next time. Baik, tolong datang tepat waktu lain atau lain kali. Oke. Kemudian kalian answer the question. Nah, di sini kalian menjawab pertanyaan. Who comes late? Who comes late? Who comes late? Siapa yang datang terlambat di sini? Ya. Di sini kan ada namanya. Kemudian, what does he say? Apa yang dia katakan nih ketika dia terlambat? Ya, what does he say? Kemudian, what does the teacher say? What does the teacher say? Oh maaf, ini antara murid dan guru ya, bukan bos yang bekerja ya. Ini antara ini muridnya, ini gurunya. What does the teacher say? Apa yang dikatakan oleh gurunya itu kepada si ini yang terlambat. Oke, silakan kalian tulis dalam bahasa Inggris. You write it in English. Complete the dialogue below. Ini kalian apa namanya? Kalian lengkapi dialog di bawah ini ya. Antara Made dan Putu. Oke, antara Made dan Putu. Bla 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 bla. I broke your window. Bla 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 atau titik. I broke your window. Nah, di sini si Made itu mengucapkan apa dulu sebelum dia mengucapkan masalahnya. Saya memecahkan jendelamu. How can? Bagaimana bisa? Terus kemudian si Putunya ngomong apa di sini ya? Si Putunya ngomong apa di sini? Bagaimana bisa? Boleh juga si Putunya mengomel, atau kalau dia ngomel si Putunya coba katakan dalam bahasa Inggris omelannya seperti apa. Oke. Kemudian Madenya menjawab, I promise I'll fix your window. I promise I'll fix your window. Saya berjanji akan memperbaiki jendelanya. Di sini
sebagai bentuk apa namanya, penyesalannya, bentuk maafnya, dia akan I'll fix your window, akan memperbaiki jendela yang pecah tadi. Kemudian si putunya oke, but, baik, tetapi, ini tetapinya apa? Silahkan kalian jawab, terserah, nanti kalian pahami dulu situasinya ya, situasinya, lalu kalian bisa menjawab ini ya, apa namanya, dialognya. Oke. Section D, pay attention. Nah, sebagai perhatian. When you make a mistake, you have to say sorry. When you make a mistake, you have to say sorry. Ketika kalian membuat kesalahan, kalian harus bilang maaf. Oke. Nah, itu pelajarannya. Baik, kita akan masuk ke vocabularies atau kosa katanya. Ini adalah bentuknya ya. I'm sorry, maafkan saya. I promise, saya berjanji. Late, terlambat. Next time, lain waktu. Broke, memecahkan. Fix, membetulkan. Bisa juga memperbaiki. Kemudian window apa itu, apa? Jendela. Good, very good. Nah, okay, student, this is the end of unit 1. Ini adalah akhir dari unit 1. Please you read it and comprehend it. Again, what do we have learned from activity 1 until the last activity? Jadi kalian silahkan baca lagi, pahami lagi kegiatan 1 sampai kegiatan 5 yang sudah kita pelajari. Silahkan kalian kerjakan tugas-tugasnya di buku catatan bahasa Inggris ya. You write the task on your English notebook. Okay, thank you very much. See you next week.